Anda mungkin pernah bertingkah bodoh di depan umum. Namun, yang saya maksud bukan karena kesalahanmu, tapi tindakan sengaja berpura-pura bodoh. Ya, berpura-pura tidak memahami sesuatu padahal sebenarnya Anda paham. Bagi Arthur Schopenhauer, salah satu filsuf paling berpengaruh abad ke-19, seni bertingkah bodoh bukan hanya cara untuk menghibur, tetapi juga metode ampuh untuk mengkritik kekonyolan eksistensi manusia. Namun, apa yang membuat berperan sebagai orang bodoh menjadi kegiatan yang begitu menarik dan menantang? Saat kita akan membahas pemikiran Schopenhauer, kita akan menemukan bagaimana dianggap remeh terkadang bisa menguntungkan. Kita juga akan membahas mengapa ia percaya bahwa berperan sebagai orang bodoh mungkin merupakan salah satu cara terpintar untuk menjalani hidup. Untuk memahami pandangan Schopenhauer tentang topik ini, kita perlu mengkaji pendapatnya mengenai kecenderungan manusia yang terobsesi dengan pendapat orang lain. Menurut Schopenhauer, kita sering merasa perlu menunjukkan kecerdasan yang tinggi karena takut dianggap bodoh. Keinginan kuat untuk menjaga reputasi dan mendapatkan kekaguman orang lain merupakan kelemahan umum manusia. Dalam karyanya The Wisdom of Life, Schopenhauer menulis, karena kelemahan sifat manusia, orang umumnya terlalu memikirkan pendapat orang lain tentang diri mereka. Padahal, sedikit perenungan saja akan menunjukkan bahwa pendapat ini tidak penting bagi kebahagiaan. Oleh karena itu, sulit dipahami mengapa semua orang merasa sangat senang ketika orang lain memiliki pendapat baik tentang mereka atau mengatakan sesuatu yang menyanjung harga diri mereka. Seringkali, kita sulit menghindari kepedulian terhadap pendapat orang lain. Kita tidak ingin dianggap bodoh. Namun, ketika kita terlalu fokus pada pendapat orang lain, kita mungkin kehilangan pandangan tentang apa yang sebenarnya bermanfaat bagi diri kita sendiri. Terkadang, justru lebih menguntungkan ketika orang lain tidak menganggap kita tinggi. Dianggap bodoh bisa jadi lebih baik bagi kesejahteraan kita daripada dianggap cerdas. Untuk menikmati manfaat dari dianggap bodoh, kita harus rela dilihat sebagai orang yang konyol. Ya, kita mungkin kadang merasa orang tidak menyukai kita dan meremehkan kita, tapi seperti yang dikatakan Schopenhauer, pendapat mereka tidak penting bagi kebahagiaan kita. Sekarang, bayangkan Anda berusia 19 tahun dan ibu Anda mengirimkan surat ini, kamu tidak jahat dan tidak kurang pintar. Kamu memiliki semua kualitas yang baik dan bisa membuatmu menjadi orang yang dihormati. Namun, kecerdasanmu yang berlebihan membuatmu ingin tahu lebih banyak dan ingin menguasai segalanya. Kamu ingin memperbaiki dan mengatur apa yang tidak bisa kamu kendalikan. Ini membuat orang-orang di sekitarmu kesal karena mereka tidak ingin diperbaiki atau dicerahkan dengan cara yang memaksa. Jika kamu tidak seperti ini, kamu hanya akan terlihat konyol, tapi dengan sikapmu sekarang, kamu sangat menjengkelkan. Surat ini yang ditulis untuk Schopenhauer oleh ibunya saat ia berusia 19 tahun memberikan gambaran unik tentang kehidupan awalnya. Alih-alih memuji kecerdasannya, surat ini mengkritiknya, menunjukkan perjuangannya menghadapi konsekuensi dari kecerdasan yang superior. Tampaknya pengalaman awal Schopenhauer dan kata-kata ibunya mempengaruhi refleksi filosofisnya di kemudian hari, termasuk konsep berperan sebagai orang bodoh. Schopenhauer menangkap esensi kebanggaan manusia dalam kemampuan intelektual dengan kata-katanya, kemampuan intelektual adalah hal yang paling dibanggakan oleh manusia, karena hal itu membuat manusia berbeda dari hewan. Namun, sangat ceroboh jika kita memamerkan kemampuan intelektual kita yang lebih unggul daripada orang lain dan membiarkan orang lain melihatnya juga. Karena itu, orang lain akan merasa iri dan ingin membalasnya. Schopenhauer berpikir bahwa memiliki keunggulan intelektual membuat seseorang lebih tinggi daripada orang lain. Namun, ia juga tahu bahwa kecerdasan yang tinggi memiliki dua sisi. Di satu sisi, kecerdasan yang tajam dapat membuat seseorang merasa bangga. Di sisi lain, hal itu dapat membuat orang lain merasa iri dan rendah diri. Bahkan hanya melihat kecerdasan yang tinggi dari orang lain saja
dapat membuat orang lain merasa tidak mampu dan kehilangan harga diri mereka. Pengakuan akan kecerdasan seseorang sering kali menimbulkan keinginan untuk meremehkan atau merendahkan individu yang lebih cerdas. Schopenhauer berpikir bahwa menggunakan kebodohan secara strategis bukan tentang tidak tahu, melainkan tentang tahu kapan dan bagaimana terlihat tidak tahu. Menurutnya, menjadi bijaksana di antara orang bodoh atau waras di antara orang gila tidak ada nilainya. Dengan berpura-pura bodoh, seseorang dapat diterima dengan lebih baik oleh orang lain dan menghindari permusuhan. Schopenhauer juga menekankan bahwa berpura-pura bodoh itu berguna. Menjadi bodoh sebenarnya adalah sebuah rekomendasi. Sama seperti tubuh merasa nyaman dengan kehangatan, pikiran juga merasa nyaman ketika merasakan superioritasnya. Orang akan secara naluriah mencari lingkungan yang membuat mereka merasa seperti itu, seperti mereka mencari perapian atau berjalan di bawah sinar matahari untuk merasa hangat. Schopenhauer menyarankan bahwa dengan berpura-pura bodoh secara strategis, kita dapat merasa puas dan nyaman secara psikologis. Seperti saat kita merasa nyaman dengan kehangatan pada tubuh saat makan mie rebus hangat. Namun, penting diingat bahwa ia tidak menganjurkan untuk menekan atau menyangkal kecerdasan kita. Sebaliknya, sarannya adalah menggunakan kebijaksanaan dan kepekaan untuk berinteraksi dengan orang lain dengan lebih efektif. Meskipun keunggulan intelektual dapat membuat kita merasa bangga dan mencapai kesuksesan, kita harus mengelolanya dengan bijak dalam interaksi sosial. Kecerdasan juga dapat mengganggu keharmonisan sosial. Dalam esainya yang berjudul Metafisika Cinta Seksual, Schopenhauer menjelaskan bagaimana orang bertindak dalam situasi sosial. Ia mengatakan, berpura-pura bodoh adalah jalan terakhir untuk menutupi kekurangan orang lain. Ini berarti bahwa berperan sebagai orang bodoh dapat menjadi cara yang efektif untuk menyembunyikan kekurangan atau kelemahan orang lain. Schopenhauer tahu bahwa orang sering memiliki kekurangan atau kelemahan yang ingin mereka sembunyikan. Namun, mengakui kekurangan ini secara terbuka dapat membuat tidak nyaman dan merugikan reputasi atau harga diri seseorang. Schopenhauer mengatakan bahwa berpura-pura bodoh dapat menjadi cara yang nyaman untuk menutupi kekurangan orang lain dan menjaga harga diri. Taktik ini dapat digunakan dalam berbagai situasi sosial, seperti percakapan, debat, atau dinamika kelompok. Ia tahu bahwa kita, manusia, sering cepat menghakimi dan mengkritik orang lain ketika kita melihat bahwa mereka tidak cukup memadai. Kita cenderung fokus pada kelemahan mereka. Namun, Schopenhauer mengatakan bahwa pendekatan ini jarang berhasil dan sering kali menimbulkan lebih banyak ketegangan dan kebencian. Schopenhauer mengatakan bahwa kebijaksanaan itu relatif dan tergantung pada situasi. Ini berarti bahwa memiliki kecerdasan tinggi saja tidak cukup untuk membuat seseorang menjadi orang yang baik. Sebaliknya, Schopenhauer menyarankan bahwa bersikap sedikit bodoh dapat membantu menghadapi situasi sosial yang sulit dan membuat segala sesuatu lebih harmonis. Schopenhauer membuat argumen yang kuat untuk menerima nilai dari berpura-pura bodoh dalam situasi tertentu. Meskipun masyarakat menghargai kecerdasan, terkadang berpura-pura tidak tahu dapat membantu memperlancar situasi sosial yang sulit. Bahkan, sedikit berpura-pura tidak tahu mungkin menjadi cara paling cerdas untuk menjaga kedamaian. Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Kalau mau berdiskusi, berpendapat, atau ada request video, boleh langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini supaya konten-konten edukasi semakin berkembang di Indonesia.